Sudah sejak awal saya sampaikan, saya tidak mau mengintervensi urusan hukum. Serahkan saja pada proses hukum. Ini kan sudah diproses. Sebenarnya sudah sebelum demo itu sudah diproses. Saksi-saksi sudah ditanya, saksi ahli sudah didatangkan, ya tapi namanya proses itu kan juga memerlukan waktu. Kok enggak pada sabaran? Tapi itu bukan PKB. Saya tahu. Jadi mari kita tunggu nanti hasil proses hukum itu seperti apa. Jangan aparat hukum kita paksa-paksa, enggak. Itu aturannya sudah ada kok. Ketentuan-ketentuan hukumnya juga sudah ada. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua Umum PKB yang sudah mengundang saya pada siang hari ini. Semoga kerjasama pemerintah dengan Partai Kebangkitan Bangsa terus dapat kita jalin dengan baik. Kalau ada hal-hal yang kurang saya diingatkan, kalau ada hal yang perlu diperbaiki saya dibisiki, karena saya hanya manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, yang perlu diingatkan, yang perlu dibisiki kalau ada hal yang kurang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beruntung punya presiden yang rendah hati, yang mau berkunjung kepada ulama, menyapa kita. Di pesantren diajarkan man tawadhu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang rendah hati akan diangkat oleh. Iya, baru saja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Presiden Joko Widodo akan berpidato di depan sekitar 10.000 ulama dari berbagai daerah dalam acara doa untuk keselamatan bangsa. Dan kita ikuti bersama seperti apakah jalannya pidato dari Presiden Joko Widodo. Yang saya hormati Ketua Umum PKB beserta seluruh jajaran Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa, yang saya hormati, yang saya muliakan para ulama, para kiai, yang saya hormati para menteri kabinet kerja, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah sangat berbahagia sekali pada siang hari ini saya bisa bersilaturahmi dalam silatnas yang diadakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Hadirin hadirat yang saya hormati, sebagai bangsa yang besar, kita telah mendapatkan karunia yang sangat banyak dari Allah. Geografis yang sangat strategis antara dua samudra, India dan Pasifik,
sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hutan, sumber daya mineral, sumber minyak dan gas, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia kita yang jumlahnya kurang lebih 252 juta penduduk Indonesia. Kita nomor 4 di dunia. Kemudian kalau kita menengok sejarah kita, bangsa kita adalah bangsa yang besar, negara kita adalah negara yang besar. Betapa sangat besarnya dulu saat zaman kerajaan Sriwijaya bisa menguasai, kerajaan Majapahit yang bisa menguasai Nusantara, kerajaan Samudra Pasai yang juga bisa menguasai banyak wilayah. Tetapi menurut saya yang patut kita syukuri, kita memiliki pemimpin yang hebat, pemimpin besar Insinyur Soekarno yang telah mewariskan ideologi, mewariskan Pancasila kepada kita semuanya. Ini merupakan Pancasila, ini merupakan kekuatan sebagai alat pemersatu kita. Karena kita harus sadar, negara kita ini beragam, bermacam-macam. Berapa suku kita? Berapa bahasa daerah kita? Suku ada kurang lebih 700-an. Bahasa daerah ada 300-an lebih, 340-an. Berbeda-beda semuanya. Ini yang harus kita sadari, bahwa kita memang dianugerahi oleh Allah sebuah keberagaman, sebuah kemajemukan. Dan sistem kenegaraan kita, sistem ketatanegaraan kita ini menghargai, menjamin kemajemukan dan kebinekaan itu yang bermacam-macam itu. Dan tugas kita apa? Tugas kita menjaga. Coba kita lihat yang berkaitan dengan seni budaya, macam-macam. Mungkin lebih dari 4.000 tarian daerah kalau dikumpulkan. Macam-macam, beda-beda semuanya. Inilah yang harus kita sadari. Dan saya tahu betul, karena dari ujung yang barat sebelah utara, di Pulau Natuna, saya datang. Di yang paling utara, di Pulau Miangas, itu kalau dari Kota Manado ke Pulau Miangas kalau naik kapal itu 12 jam. Kalau kita ke atas lagi di Papua, di Wamena, di Hokimo, di Puncak, semuanya beda-beda. Adanya beda, bahasanya beda. Ini sebuah karunia, anugerah yang patut kita syukuri. Dan tugas kita adalah merawat dan menjaga. Merawat dan menjaga. Saya sebagai presiden
sebagai kepala negara. Dan kita semuanya tugasnya adalah menjaga agar prinsip-prinsip dalam Pancasila itu tetap utuh. Harus tetap utuh. Kalau tidak, kita tidak bisa membayangkan. Karena bermacam-macam suku, bermacam-macam ras, bermacam-macam agama kita ini. Seperti demo pada tanggal 4 November yang lalu. Umat yang datang ke demo niatnya baik, dengan kesungguhan. Dan konstitusi kita memang memperbolehkan untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapatnya. Tetapi ada aturan-aturan yang harus kita taati. Ada aturan-aturan hukum, ketentuan-ketentuan hukum yang harus kita ikuti. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya perlu mengingatkan kita semuanya mengenai kebersamaan kita sebagai bangsa. Jangan sampai ada yang ingin merusak kebersamaan ini. Jangan sampai ada yang ingin memecah belah kita. Karena kalau kita lihat di media sosial, pada 1 bulan, 2 minggu, 3 minggu belakangan ini, di media sosial, isinya saling menghujat, isinya saling mengejek, isinya saling memaki, isinya banyak yang fitnah, isinya adu domba, isinya memprovokasi. Inilah yang harus kita perbaiki. Karena itu bukan karakter bangsa Indonesia. Itu bukan karakter bangsa Indonesia. Bukan tata nilai Indonesia. Bukan tata nilai umat kita. Bukan. Dan kita tidak mau kita rusak karena infiltrasi dari luar masuk, kemudian kita berubah menjadi bangsa yang suka menghujat, mengejek, memaki, fitnah, mengadu domba, provokasi. Tidak. Bangsa kita punya budi pekerti yang baik, punya sopan santun yang baik, akhlakul karimah yang baik. Tapi yang tadi saya sampaikan di media sosial, sekali lagi, marilah kita waspadai bersama-sama. Mengingatkan kalau ada teman kita yang melakukan itu, diingatkan. Itu bukan nilai-nilai bangsa Indonesia. Itu bukan nilai-nilai kesantunan Islam. Kalau tidak ada yang mengingatkan, kita akan bergeser ke yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, yang berkaitan dengan mayoritas dan minoritas. Mestinya yang mayoritas itu melindungi yang minoritas. Yang minoritas itu juga menghormati yang mayoritas. Mestinya seperti itu. Harus dua-duanya jalan. Saling menghargai, saling menghormati. Kalau tidak ada itu ya
ya tidak akan sambung. Yang mayoritas melindungi minoritas, tapi yang minoritas juga menghormati yang mayoritas. Kalau itu ada, ya bangsa Indonesia, kita semuanya kan selalu ingin menikmati indahnya kedamaian, indahnya persaudaraan di tengah keberagaman kita. Ya karena ini memang anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Yang keempat yang berkaitan dengan pembangunan, saya ingin menyinggung sedikit. Karena memang yang sementara ini memang kita baru konsentrasi fokus kepada pembangunan fisik. Tapi infrastruktur fisik yang kita bangun ini memang baru infrastruktur fisik. Tetapi yang penting juga sebetulnya infrastruktur batiniah, infrastruktur batin juga perlu. Benar enggak? Tapi saya mau cerita yang infrastruktur fisik dulu. Misalnya yang telah kita bangun jalan tol dari Lampung nanti menuju ke Aceh. Yang dari Lampung ada, sudah dimulai belum? Nah, kalau bilang belum, gambarnya ada. Sudah dimulai 2 tahun, hampir sampai ke Terbanggi Besar. Ini perlu dilakukan. Tidak hanya di Jawa, tetapi di luar Jawa. Di Balikpapan menuju ke Samarinda, di Manado menuju ke Bitung. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, tinggal menunggu selesainya pelabuhan-pelabuhan yang besar, misalnya di Kuala Tanjung, di Sumatera Utara, kemudian Makassar, yang baru Makassar Newport, memang baru selesai yang Kuala Tanjung 60%, Makassar Newport baru dimulai mungkin 20%, semuanya baru dimulai. Tanjung Priok yang baru juga. Kenapa ini dibangun? Kemudian airport di kabupaten yang kecil, misalnya airport Rembele di Bener Meriah di Aceh, kemudian airport di Wamena di Papua, di Yahukimo, di Miangas, pulau yang sangat kecil yang penduduknya hanya 800 orang, tapi juga airportnya dibangun. Untuk apa ini? Untuk mempersatukan kita. Yang kedua juga yang paling penting, infrastruktur fisik ini memang untuk nantinya kalau dijadi ongkos transportasi insya Allah akan lebih murah. Ongkos logistik untuk membawa bahan baku sembako juga akan bisa jatuhnya lebih murah dan akhirnya harga-harga akan bisa jatuhnya lebih murah. Tapi ini belum jadi, belum selesai. Inilah perlunya infrastruktur fisik. Tetapi yang paling penting juga tidak kalah pentingnya adalah infrastruktur batin. Infrastruktur batiniah. Saya senang sekali bahwa PKB telah melaksanakan Nusantara mengaji. Di mana-mana juga sholawat Nariyah, sholat Nariyah juga diadakan. Ini infrastruktur batin yang juga harus diisi. Tidak hanya yang fisik-fisik saja, tetapi memang pemerintah sekarang ini masih fokus di dalam infrastruktur fisik. Tapi nanti kalau sudah masuk ke infrastruktur batiniah, fisik-fisiknya dengan Caimin. Sekarang belum.
Ya memang saya sampaikan apa adanya. Ya, emang belum. Jadi kalau disinggung-singgung ya saya jawab apa adanya, memang belum. Tadi kan tanya, kapan senangnya? Saya kalau udah disinggung itu saya juga punya perasaan kok. Ya nanti berbicara berdua saja lah. Tidak usah saya ungkap di sini nanti ribuan jamaah yang hadir nanti tahu. Nanti yang memberitahu biar Pak Muhaimin Iskandar saja. Terakhir yang ingin saya sampaikan masalah yang berkaitan dengan Jakarta. Sudah sejak awal saya sampaikan, saya tidak mau mengintervensi urusan hukum. Serahkan saja pada proses hukum. Ini kan sudah diproses. Sebenarnya sudah sebelum demo juga sudah diproses. Saksi-saksi sudah ditanya, saksi ahli sudah didatangkan, ya, tapi namanya proses itu kan juga memerlukan waktu. Kok nggak pada sabaran? Tapi itu bukan PKB. Saya tahu. Jadi mari kita tunggu nanti hasil proses hukum itu seperti apa. Jangan aparat hukum kita paksa-paksa. Itu aturannya sudah ada kok. Ketentuan hukumnya juga sudah ada. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua Umum PKB yang sudah mengundang saya pada siang hari ini. Semoga kerjasama pemerintah dan Partai Kebangkitan Bangsa terus dapat kita jalin dengan baik. Kalau ada hal-hal yang kurang saya diingatkan, kalau ada hal yang perlu diperbaiki saya dibisiki, karena saya hanya manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, yang perlu diingatkan, yang perlu dibisiki kalau ada hal yang kurang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beruntung punya presiden yang rendah hati, yang mau berkunjung kepada ulama, menyapa kita. Di pesantren diajarkan man tawadhu'a rafa'allah. Barang siapa yang rendah hati akan diangkat oleh. Iya, baru saja kita saksikan pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam acara silaturahmi nasional di Ancol, Jakarta Utara. Beberapa hal disampaikan oleh Presiden Jokowi, diantaranya adalah banyak hal yang harus disadari dan disyukuri oleh Indonesia sebagai bangsa. Diantaranya adalah sumber daya alam yang sangat melimpah, kemudian sumber daya manusia yang mencapai 252 juta lebih, dan kemajemukan, kemudian kebinekaan yang harus disadari dan juga disyukuri. Terdapat beberapa hal penting yang kemudian sedang dilakukan oleh pemerintah, diantaranya adalah pembangunan infrastruktur fisik, dan juga tidak kalah penting adalah pembangunan infrastruktur batiniah melalui kegiatan-kegiatan keagamaan sambil membangun infrastruktur fisik. Dan tadi melalui kelakarnya Joko Widodo juga sempat mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur batiniah yang dalam proses pembangunan ini belum terbangun secara ideal.
Oleh karena itu, Jokowi kemudian mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk terus memperbaiki diri untuk dapat menuju ke level ideal dalam hal pembangunan infrastruktur batiniah. Mengenai soal kasus dugaan penistaan agama, Jokowi tidak mau mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung. Jokowi juga menyampaikan bahwa sebelum aksi damai pada tanggal 4 November 2016 dilakukan, proses hukum sudah berjalan. Dan ini kemudian memerlukan waktu, dan Jokowi kemudian meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk bersabar karena bicara soal proses ini memerlukan waktu. Dan Jokowi juga kemudian minta diingatkan jika dalam memimpin Indonesia terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatana wa auladana wa banatina min ahli sholahi wal khair. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatana wa auladana wa banatina min ahli ilmi wat tuqa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al biladana Indonesia baldatan thayyibah mutmainan rahiyan. Allahumma ij'al biladana Indonesia baldatan thayyibah mutmainan rahiyan. Allahumma ij'al biladana Indonesia baldatan thayyibah mutmainan rahiyan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sayyidina wa habibina wa syafina wa karimana wa dukhna wa lana Muhammad wa barik wa sallim ajmain hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafiin ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wal ihsan. Allahumma salli ala abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shrah bis salati li sudurana wa yassir biha umurana wa umurata umma Indonesia ya Allah. Waqshif biha humana waghfir biha dunubana wa qaddi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa balligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa ansur biha hujjatana wa anis biha wahsyatana wa tahhir asnal kadhi wal fitnah. Allahumma ya kafil bala ikfinal bala qabla nuzul minas sama. Ya kafil bala ikfinal bala qabla ba'da nuzul minas sama. Ya kafil bala ikfinal bala inda nuzuli minas sama birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah sallimna wa sallim ma'ana sallimna min ahfatid dunya wal akhirah wa fitnatnya wa khusun fitnat hadaz zaman. Rabbana sallimna wa sallim ma'ana. Allahumma ya Allah ya qawiyya matin ikfina syarra zalimin. Allahumma kshif anna ma nazala bina min aduina wa aduika syaitanir rajim wa min haula'il qaumidz zalimin al-baghin wa minas suraki ya rabbal alamin. Allahumma sallimna fi safrina hada sallimna fi sana hada. Allahumma sallimna dihabana wa iyabana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barikana fi auladina
وأولادنا من حضر عندنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم يا معلم موسى وآدم علمهم يا مفهم سليمان فهمهم على كتابك وسنة رسولك ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتم الحكمة وفصل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم سلم شباب أمة محمد من الزنا وشرب الخمر وفتنة هذا الزمان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر من أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah acara silaturahmi nasional ulama rakyat. Mudah-mudahan membawa keberkahan bagi Indonesia dan perdamaian bagi kita semuanya. Amin. Terima Ya Allah. kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon untuk berdiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit wal hadi ila sawa'il sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muhaiminu ya salam. Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan berlangsungnya acara silaturahmi nasional di Ancol, Jakarta Utara. Dan saat ini Presiden Joko Widodo sedang menyalami beberapa tokoh-tokoh dari organisasi masyarakat ataupun ulama dan juga kiai yang menghadiri acara silaturahmi nasional yang diinisiasi oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Dan silaturahmi nasional kali ini bertema doa untuk keselamatan bangsa. Dihadiri oleh sekitar 10.000 ulama, kiai dan habib, dan peserta dari Silatnas sudah memenuhi area Ancol, Jakarta Utara dari pukul 10 pagi. Dan acara ini juga melalui laporan pandangan mata yang sudah disampaikan oleh reporter yang bertugas di lapangan, yang kemudian hadir diantaranya adalah Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga, kemudian juga Hanif Dakiri, Menteri Ketenagakerjaan. Juga acara silaturahmi nasional juga dihadiri oleh Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya. Beberapa harapan kemudian terucap dalam acara silaturahmi nasional kali ini dengan kekuatan doa dari 10.000 ulama dan kiai yang bergabung juga dengan Habib memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bangsa ini mampu keluar dari serangkaian persoalan yang sedang dihadapi. Ya, dalam pidatonya Jokowi juga kemudian mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali menyadari dan juga mensyukuri kemajemukan dan kebinekaan dan kembali melakukan berbagai hal untuk memperbaiki